ditulis oleh Kerry Hutchinson dan Mark Fingas, tapi dia mengutip suatu tabel 39.5 paling bawah yang mulia, itu pH oxodon cyanide ya. Disebutkan di sana bahwa pH daripada 1 mol per liter, itu perhatikan 1 mol per liter itu lebih kurang 49 gram per liter, pH-nya itu adalah 11,64. Jadi artinya di sini dibikin tabelnya, ini penelitian dia ahli Nobel, penelitian Nobel, dikatakan kalau 1 mol per liter itu adalah 49 gram per liter. Maksimum yang didapatkannya pH-nya adalah 11,64. Padahal dalam kasus ini menurut ahli Subsarman dikatakan yang masuk itu adalah 14,88 mg. Tapi bisa mencapai 13. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat saudara mengenai ini? Kok bisa tiba-tiba ada 13 pH-nya? Padahal tabel ini mengatakan dengan 3 kali lipat daripada yang dimasukkan Subsarman itu pun hanya mencapai 11,64. Pendapat saya, bagaimana pendapat saudara mengenai itu? Baik, 49,015 ppm miligram. Tapi lihat di sini, ini 1 mol per liter. ppm, di sebelahnya dilihat 11 ppm. Ya, part per million. Ya, saya tahu. 1 bagian per sejuta. Tapi di sini juga 1 mol per liter. Ya, setara dengan 49,05 ppm natrium cyanida. Coba jelas baca. Saya mau tanya saudara, 1 mol per liter itu berapa gram per liter? Kalau cyanida setara dengan yang dibilang di sini, seperti di sini mol per liter, sebelahnya setara dengan Ini kan ppm. keseimbangan. Bukan, Makanya ini sama konsentrasinya. Ya silakan saudara menerima. Ya, mau saya tanya. Sebagai Saya mau tanya ahli dulu. itu. 1 mol per liter berapa gram? 1 mol per Liter liter. berapa gram? Per liter? 1 mol per liter itu sama dengan 49 miligram per liter. Ya itu. Jadi artinya kalau dia adalah 1 mol per liter 49 gram per liter, maka pH-nya hanya didapatkan adalah 11,64. Pertanyaan saya adalah, coba saudara bikin analisis, bagaimana bisa dicapai keasaman 13 pH-nya, padahal yang masuk itu adalah hanya 14,88. Baik. Itu. Kita lihat satu persatu. Jadi di sini pH-nya 13. Ini di mana? Kondisi ini adalah ada di dalam sampel kopi yang kadarnya 7.400 sampai 7.900 mg per liter. Ini di dalam kopi, sehingga pH-nya terukur sama dengan 13. Sekarang yang ditanyakan yang di mana? Tidak ada perhitungannya kenapa sampai 13 gitu loh. Karena biasanya kan kalau ada pengukuran itu kan bisa juga pakai ada sheet paper itu kan 13 ini. Saya ingin saya sampaikan itu adalah tulisan ini, artikel ini yang dibuat oleh Ullman Prize Nobel mengatakan bahwa kalau sampai 1 mol per liter itu maksimumnya itu hanya dicapai 11 pH-nya, keasamannya. Jadi hanya itu aja saya ingin membandingkan. Anda bisa berbeda pendapat, tapi ini faktanya, itu ahli mengatakan begitu, sedangkan yang masuk hanya 14,8. Berarti kan sepertiga daripada yang ditemukan disebutkan dalam sini. Tapi kok bisa pH-nya 13? Sedangkan 3 kali lipat dari itu pun hanya 11,64 gitu loh. Saya sudah jelaskan. 11 itu di mana pH-nya? Fakta mengatakan pH 11 dari barang bukti itu ada di kopi. Di kopinya.
hasil percobaan kita juga segitu di dalam kopi. Yang sekarang saudara maksud di sini di mana pH 13-nya? Itu tuh di pH-nya tuh di kopi itu dong. Iya, 13 pH-nya. Ketika diukur dengan alat ukur, pH-nya 13. Dan kadarnya ketika diukur dengan alat ukur mengatakan kopi tersebut mengandung 7.400 hingga 7.900 mg per liter. Saya tidak memperdebatkan itu dan kebenaran ini juga saya tidak akan debatkan. Ya, jadi saya hanya ingin menggambarkan aja bahwa ada ahli, ada tulisan, ada artikel yang mengatakan itu begini. Ternyata 13, ya sudah kalau begitu pendapat saudara ya. Tapi ini bertentangan gitu maksud saya. Kemudian saya ingin bertanya kepada ahli ya. Kalau seorang yang mati karena cyanida, tanda-tandanya kayak apa? Tidak bisa di-zoom. Kalau di sini sudah dijelaskan tanda tanyanya, seperti yang ditampilkan pada ini tanda-tandanya. Pusing, kejang-kejang. Apa juga ada tanda-tanda tubuhnya kemerahan seperti red cherry? Tidak pernah orang menyebutkan seperti Tidak pernah, itu. ya? Yang saya baca respirasi selular terdepresi sehingga menimbulkan pusing, kejang-kejang. Warna tubuh gitu, nggak pernah tahu bahwa itu akan ada Saya merah. bukan dokter, saya hanya Oh, melihat seperti itu. ya. Jadi bukan ini Bukan saudara ya? kompetensi saya Kompetensi untuk saudara, itu. ya udah. Ya, oke. Sementara rekan saya dulu. Terima kasih buat ahli. Eh, di dalam skema yang sedang terpampang di sini ada efek cyanida pada korban. Ada iritasi, ada pusing dan ada juga meninggal. Di situ disebutkan bahwa meninggal itu kurang lebih 30 menit. Seberapa pentingkah waktu yang kurang lebih 30 menit itu pada ahli untuk menyimpulkan bahwa kematian itu karena cyanida? Tanda-tanda ini menunjukkan, jadi di sini ini merupakan berita acara, kemudian saya sandingkan dengan data-data yang ada, juga memiliki kesamaan, kemudian waktu ini sangat penting terhadap prediksi jumlah intoksikan atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Oke, waktu itu sangat penting untuk menentukan seberapa banyak cyanida yang masuk, begitu? Ya. Baik. Tadi ahli mengatakan melihat berita acara, karena kan ahli sendiri kan tidak melihat dia meninggalnya, hanya mempelajari dari berkas dan juga mungkin beberapa dokumen yang diserahkan oleh penyidik. Jadi sebagai data yang ada, baik juga dalam berita acara dan juga apa yang disampaikan di depan persidangan ini, kami ingin menyampaikan kepada ahli. Tapi sebelum sampai ke sana, kalau tenggang waktu meninggal itu ternyata kurang dari 30 menit atau lebih dari 30 menit, apakah juga itu mempengaruhi kepada yang tadi ahli katakan
jumlah cyanida yang masuk.